Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian ya di bulan Februari ini? Di awal bulan lagi ya, di awal bulan minggu pertama gitu kan. Kita udah disuguhkan dengan market yang ya amburadul seperti ini. Yang penting mental aman ya teman-teman ya. Dan tetap ya secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini sesuai dengan requestan daripada teman-teman, mungkin banyak juga yang hold token DocViv ini teman-teman ya, karena minta dibahasin, Bang tolong bahasin DocViv ya kan. Apakah masih ada prospek dia untuk mengalami kenaikan atau memang dia udah nggak bisa naik lagi, mengingat ATH daripada DocViv itu hampir ke area 5 dolar pada masanya ya. Oke, kita langsung cari WIF ya. WIF ini berada di kisaran harga teman-teman ya, di bawah 1 dolar kali ini ya, di bawah 1 dolar. Tepatnya di area 0,7903. Oke, 0,7903. Kalau market bullish ya, ini kita berbicara saat market bullish ya, saat market mulai recover gitu kan. WIF itu biasanya cepat untuk recover. WIF sangat cepat untuk recover teman-teman ya. Bahkan dia sempat mempertahankan di kisaran harga 1 dolarnya. Cuman ya memang keadaan market yang belum baik ya. Otomatis altcoin yang kena dampaknya. Kenapa sih saat Bitcoin crash kok altcoin ini turun? Ya rata-rata orang-orang itu ngejual altcoin teman-teman ya. Rata-rata orang-orang itu menjual altcoin. Ya biasanya perputarannya itu didominasi ke Bitcoin terlebih dahulu. Karena mereka menganggap Bitcoin masih, wah kesempatan nih mumpung harganya turun ya kita beli dulu. Nanti kalau dia naik kita jual, kita masukkan ke altcoin. Gitu biasanya teman-teman ya. Nah, di sini apakah WIF ini masih layak untuk kita hold? Mari kita bahas. Nah, jadi bisakah harga DocViv itu meninjau kembali di 5 dolar ATH? Nah, analis mengisyaratkan kemungkinan pemulihan harga DocViv jika minat pembeli kembali ke koin ini. Ketahui lebih lanjut tentang jejak pemulihan WIF. Oke. Jadi gini teman-teman ya, ATH 5 dolar ya itu masih sangat-sangat ya, bisa menurut saya pribadi possible lah ya, possible teman-teman untuk WIF ini bisa ke area 5 dolar. Nah, itu kan di sini dia mengatakan di bar graph pertama ini ya, jika minat pembeli itu kembali ke koin ini. Nah, minat pembeli bisa kembali ya, kembali ke koin ini saat apa? Market udah mulai membaik ya kan. Bitcoin udah mulai stabil, Bitcoin dominan sudah mulai menurun gitu kan. Jadi ya apa bisa dikatakan WIF ini bisa recover gitu. WIF ini bisa recover teman-teman ya. Syukur-syukur dia ke ATH-nya, membuat ATH baru teman-teman ya. Bahkan target daripada komunitas WIF itu sampai di area 10 dolar. 10 dolar teman-teman ya, semoga saja bisa terrealisasi ya. Nah, koin meme DocViv ya telah berubah dari sensasi viral menjadi token yang sedang berjuang untuk saat ini. Sebenarnya bukan hanya WIF ya, bukan hanya WIF yang sedang berjuang saat ini. Dogecoin ya teman-teman yang digadang-gadang dia bisa ke area 1 dolar, saat ini juga sedang memperjuangkan trennya agar tetap bullish ya kan. Shiba Inu ya kan yang ditargetkan bisa kill 10 teman-teman ya di atas 2 rupiah, saat ini juga sedang memperjuangkan prospeknya. Nah, Pengu juga sama saja sedang memperjuangkan. Nah, jadi di sini teman-teman ya, token bertema anjing tersebut menjadi wajah keuntungan di awal tahun 2024, menciptakan ATH hampir di area 5 dolar ya kan, sekitar 4, sekian dolar ya pada bulan Maret 2024. Namun setelah penurunan dan tantangan yang konstan, nilainya kurang dari 1 dolar saat ini. Jadi muncul pertanyaan, bisakah harga DocViv kembali mencapai ATH-nya sebesar 5 dolar? Dan di sini menganalisis kinerja harga DocViv. Nah, selama berbulan-bulan prediksi harga DocViv dari para analis adalah mengatakan bahwa koin meme bertema anjing yang populer ini akan mencapai di area 10 dolar. Oke, karena prospek yang bullish di awal tahun 2024. Nah, jadi targetnya di area 10 dolar. Namun, seiring berjalannya waktu, kehebohan itu mereda sehingga token tersebut hancur total baru-baru ini. Harga WIF mencapai titik terendah dalam setahun di area 0,69 dolar, teman-teman, yang menunjukkan bahwa koin tersebut telah mencapai titik terendah kinerjanya. Oke ya. Hampir rata-rata meme coin itu seperti ini teman-teman ya. Jadi gimana ya, bisa dikatakan meme coin itu high risk high return juga. Tapi kalau dibilang apakah WIF ini masih bisa recover ya, di atas 1 dolar aja saya kira masih bisa teman-teman, masih bisa untuk si WIF ini bahkan ke area 5 dolar atau sesuai target ke area 10 dolar mungkin masih ada kesempatan. Nah, untuk saat ini teman-teman ya, saya sering bilang kalian semua tebar benih, jangan terlalu fokus terhadap satu koin, apalagi kita bermain meme coin ya kan. Oke lah,
kita beli Dogecoin, kita beli Shiba Inu, kita beli PP, kita beli apalah gitu teman-teman ya. Kita tebar benih karena kita nggak tahu nih mana yang akan meledak terlebih dahulu. Apakah WIF ini akan meledak, apakah Bong dulu ya kan, apakah Shiba Inu dulu. Setidaknya kalau kita punya beberapa meme coin ya, tapi meme coinnya harus meme coin bener-bener yang notabene dari segi komunitasnya kuat ya kan, prospek sosial medianya tinggi gitu teman-teman ya, timnya aktif gitu kan. Nah, jadi kita harus pilih-pilih meme coin juga. Nah, itu pasti dia mampu untuk recover. Cuman yang mana dulu kan kita nggak tahu. Makanya di sini ya minimal teman-teman ya kalian punyalah 10 WIF. Minimal loh ya, 10 WIF ya taruh aja lah sekitar 9 atau 8 dolaran lah ya. Itu udah dapat 10 WIF. Atau kalian beli 10 dolar lah ya, beli 10 dolar untuk WIF kalau kalian memang ingin beli WIF gitu kan. Mungkin kalian dapat di atas 10 WIF. Nanti semisal harganya bisa ke area 5 dolar kembali atau membuat ATH di area 5 dolar, dari 10 dolar menjadi 50 dolar. Dari 10 dolar kalau harganya bisa ke area 10 dolar ya kan, itu bisa jadi 100 dolar. Kan lumayan teman-teman, nggak tahu ya kan. Siapa tahu dalam jangka waktu di kuartal 1 ini ya, itu adalah market yang dikocok-kocok ya kan. Siapa tahu nih menjelang di bulan ketiganya kita diberi jackpot ya, nggak ada yang tahu juga ya kan. Nah, terlebih lagi pemulihan tampaknya penuh tantangan mengingat apa? Kurangnya berita ataupun pembaruan WIF baru. Nah, diperkenalkan koin meme yang lebih baik dan lebih tren. Oke ya. Bisakah harga Dokifat kembali ke area 5 dolar gitu kan? Nah, grafik WIF menunjukkan token dalam garis tren menurun di tengah tren turun yang terus menurun. Token tersebut terus berjuang untuk tetap berada di atas level resisten utama, tetapi penembusan baru-baru ini di bawah MA periode 100 menunjukkan dominasi bear ya, bukan hanya WIF sebenarnya. Nah, jika ya selain itu para ahli percaya bahwa aktivitas pembeli di pasar yang oversold ini dapat mendorong pemulihan hingga di area 2,25 dolar. Sentimen pasar bullish ini dan lainnya dapat mendorong lebih tinggi bahkan hingga 5 dolar gitu ya. Jadi para analis ya itu masih bullish terhadap WIF. Dimana semisal kita masuk 10 dolar kali ini teman-teman ya, semisal nih kita contohkan kan harganya masih di kepala 7 gitu kan, 0,7 dolaran lah ya. Semisal kita masuk 10 dolar, harganya bisa di area 2,2 dolar gitu kan. Otomatis nilai value kita nanti udah di atas 20 dolar. Mungkin di area 22 dolar atau 23 dolar. Di kisaran itu teman-teman ya. Nah, jadi melihat sejarah dan keuntungan besar WIF di area 5 dolar masih belum hilang dari peredaran. Namun sentimen bearish yang berkelanjutan untuk token ini dapat semakin menghancurkannya. Nah, jadi kembali lagi teman-teman ya. Apa yang harus dilakukan pemegang Dokifat selanjutnya? Nah, Dokifat telah mengalami perjalanan yang cukup panjang tahun lalu, bertransaksi dari pemenang kripto menjadi pecundang. Awalnya ia mengalami puncak yang semakin tinggi, tetapi mencapai titik terendah dalam setahun hanya beberapa hari yang lalu, yang membuat pemegangnya khawatir atas pemulihannya. Meskipun token tersebut memiliki tren bearish yang kuat, pemulihan dapat terjadi dengan minat pembeli dan sentimen pasar kripto yang bullish. Ingat ya, WIF ini masih bisa bullish tergantung dari sentimen market juga, dan mungkin kalau ada pembaruan-pembaruan terkait WIF gitu kan, itu juga bisa menambah sentimen bullish bagi WIF tersebut teman-teman ya. Nah, yang didukung jadi sentimen pasar kripto yang bullish yang didukung oleh rally-nya harga Bitcoin kembali ya. Jadi kita patokannya ke Bitcoin terlebih dahulu lah ya, karena saat ini perputaran value dalam sektor kripto itu masih mendominasi ke Bitcoin. Jadi buat teman-teman semua para holder WIF, santuy aja ya, santuy aja, kita nikmati prosesnya, bisa kok dia recover ya, tapi nggak dalam sehari 2 hari ya, mungkin membutuhkan waktu lah ya teman-teman, seperti itu. Oke, tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.